warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang model studi tafsir dan hadis. Apa itu model studi tafsir dan hadis? Yaitu model studi tafsir adalah cara atau metode yang digunakan oleh umat ulama untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan metode studi hadis adalah cara atau metode yang digunakan untuk memahami, meneliti, dan menjelaskan hadis Nabi baik dari sisi sanad, rantai perawi, atau matan isi teks hadis. Macam-macam tafsir ada 7. 1. Tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat secara rinci satu persatu gitu. Dan kedua itu tafsir ijmali, secara global, menafsirkan ayat secara singkat dan umum. Dan yang ketiga itu tafsir muqarran, yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama di berbagai kitab tafsir lainnya. Dan yang keempat tafsir maudu'in, yaitu mengumpulkan seluruh ayat tentang satu tema lalu menjelaskan makna secara menyeluruh. Dan yang kelima tafsir isyari, yaitu menafsirkan ayat dengan makna isyarat atau spiritual berdasarkan pendekatan wahyu, tetapi tidak boleh bertentangan dengan makna zahirnya. Dan yang keenam tafsir bil majhul, yaitu tafsir ini menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat. Dan yang terakhir yaitu tafsir bil ra'yi, yaitu tafsir yang menggunakan ijtihad dan penalaran ulama dengan tetap mengikuti akidah tafsir. Dan berikutnya adalah macam-macam hadis. Macam-macam hadis itu juga sama, ada 7. Yang pertama riwayat al-hadis, ada dirayah al-hadis, ada jar wa ta'dil, ada takhrij al-hadis, ada ilmu asbab urut hadis, dan tahlil matan hadis, dan yang terakhir ada muqarran al-hadis. Jadi secara rincinya, apa itu riwayat al-hadis? Yang mengkaji hadis dari sisi sanad, cara periwayatan, sumber, dan hadisnya. Dan yang kedua ada dirayah al-hadis, mengkaji hadis dari sisi isi matan, isi hukum, makna, dan konteksnya. Dan yang ketiga ada jahri wa ta'dil, yaitu menilai kejujuran, keadilitas, dan hafalan para perawi hadis. Dan yang keempat ada takhrij al-hadis, yaitu menelusuri di mana suatu hadis diriwayatkan dalam kitab al-hadis, lalu dicetak, lalu mengecek kualitas sanadnya, lalu mengecek misalnya. Satu ada riwayat al-hadis yang mengkaji hadis dari sisi sanad, cara periwayatan, dan sumber hadis. Dan yang kedua ada dirayah al-hadis. Dirayah al-hadis adalah mengkaji hadis dari sisi matan, isi hukum, isi makna, dan konteksnya. Dan yang ketiga ada jahri wa ta'dil, yaitu meneliti, menilai kejujuran dan hafalan para perawi hadis. Dan yang keempat ada takhrij al-hadis, yaitu menelusuri di mana suatu hadis diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis itu, lalu mengecek kualitas sanadnya. Dan yang kelima ada ilmu asbabun urut hadis, yang dimana hal ini mengkaji sebab-sebab munculnya hadis, mirip seperti asbabul nuzul dalam tafsir.
Dan yang keenam ada tahlil matan hadis, menganalisis isi hadis, keabsahan maknanya, redaksinya, serta kesesuaian dengan Al-Quran dan hadis lain. Dan yang ketujuh adalah muqaran al-hadis atau perbandingan hadis, membandingkan hadis-hadis yang bertema sama untuk memperoleh pemahaman hukum yang tepat. Dan yang ketiga yaitu metode tafsir. Metode tafsir adalah metode cara ulama memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini ada 4 metode utama. Metode pertama adalah ada metode tahlili atau analitis, yang dimana ini cara kerjanya itu menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf, dijelaskan secara rinci kosakatanya, balaghahnya, juga hukum asbabun nuzul terdapat ulama. Contoh tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari itu. Dan yang kedua ada metode ijmali atau global. Metode ini cara kerjanya itu menjelaskan ayat secara singkat, jelas, dan padat, tidak banyak detail, inti maknanya langsung disampaikan. Contoh tafsir Al-Jalalain. Dan yang ketiga ada metode muqarrar atau perbandingan. Di sini cara kerjanya membandingkan penafsiran dari berbagai mufassir, juga membandingkannya ayat yang mirip atau hadis yang menjelaskan ayat, perbedaan dan pendapat yang kuat. Dan yang terakhir ada metode maudhu'i atau tematik, yaitu cara kerja mengumpulkan seluruh ayat tentang satu tema tertentu, disusun menurut kronologi turunnya, lalu disimpulkan. Sangat populer untuk kajian kontemporer. Contoh tema yaitu akhlak, pendidikan, sabar, jihad, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan sekarang metode hadis. Metode hadis adalah cara untuk meneliti keaslian, kualitas, dan pemahaman hadisnya. Di sini ada 6 metode. Yang pertama yaitu metode riwayah atau periwayatan. Cara kerjanya yaitu mengkaji sanad atau rantaian riwayat, menilai apakah sanad bersambung, siapa perawinya, dan bagaimana cara meriwayatkannya. Dan tujuannya itu mengetahui apa hadis itu salah atau tidak, sahih atau tidak gitu. Dan yang kedua ada metode dirayah atau pemahaman. Dan cara kerjanya itu meneliti isi hadis, matan, dilihat konteks, sejarah, makna kata, hukum, dan kesesuaian dengan Al-Quran. Dan tujuannya itu memahami pesan dan hukum. Dan yang ketiga yaitu metode jahri wa ta'dil. Cara kerjanya itu mengevaluasi keabilitas perawi, adil, kuat hafalannya atau lemah. Tujuannya untuk menentukan status sanad, sahih, hasan, atau dhaif gitu. Benar apa enggak, apa sahih atau dhaif. Dan yang keempat ada metode takhrij al-hadis. Cara kerjanya di sini menelusuri Alkitab
mana hadis diriwayatkan, membandingkan redaksi dan sanad, menentukan kualitas hadis. Dan yang kelima, ada metode muqaron al-hadis atau perbandingan. Cara kerjanya membandingkan beberapa hadis dengan tema serupa, menyatukan makna kalau tampak pertentangan. Maknanya disatukan kalau tampak bertentangan. Dan yang keenam itu ada metode asbabul wurud al-hadis, yaitu yang dimana di sini cara kerjanya itu untuk mencari sebab kenapa hadis itu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan membantu memahami konteks dan hukumnya. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.